Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Seperti biasa di awal bulan, waktunya aku men-share kegiatanku soal budgeting. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Oktober, aku baru mulai budgeting ya teman-teman. Sebenarnya dananya sudah ada, cuman baru sempat untuk ngedit videonya. Maksudnya bikin dan ngedit ya teman-teman ya. Kemarin itu dananya sudah ada di tanggal satuan gitu ya, karena memang Pak suami itu gajiannya selalu pas di tanggal 1. Cuman ya baru sempat aja ya teman-teman ya. Dan sebelumnya di sini disclaimer ya teman-teman, bukan sebagai ajang untuk pamer atau apa dan sebagainya. Tapi di sini hanya ingin men-share kegiatanku, gimana cara mengatur keuanganku setiap bulanannya itu seperti apa. Jadi ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya teman-teman ya. Dan di sini sebelumnya aku mau nulis judulnya seperti biasa. Untuk judulnya budgeting Oktober 2024. Untuk dana income-nya di sini aku tulis di bawah, dan seperti biasa juga untuk income-nya sekitar 5 juta sekian-sekian ya teman-teman. Untuk teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya teman-teman ya. Lahir maupun batinnya, amin ya robbal alamin. Di sini sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan selamat menonton video-videoku. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang selalu mantengin channelku, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, lanjut teman-teman. Di sini untuk kategori kewajiban terlebih dahulu. Jadi seperti biasa untuk kewajibanku di sini ada 4 kategori. Yang pertama ada tabungan wajib, SPP anak, listrik dan BPJS Bapak, dan juga arisan. Di sini untuk budgetingnya, untuk budgetnya itu nggak banyak perubahan ya teman-teman, karena bisa dibilang nominal tetap, kecuali untuk listrik dan BPJS. Biasanya untuk listrik Bapak itu berubah-berubah. Dan ini untuk total keseluruhannya untuk kewajibanku ada Rp1.900.000. Kalau kemarin itu 1.870.000-an gitu ya, karena memang listrik Bapak itu sedikit lebih turun gitu. Nggak tahu bulan ini belum aku cek teman-teman, dan aku budgetkan 200.000 aja. Lanjut lagi ke kebutuhan. Untuk kebutuhan di sini dana yang memang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya teman-teman, seperti belanja bulanan, belanja mingguan, beras, bensin dan segala macam. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, sekedar informasi kembali ya. Di sini dana yang aku kelola bukan sepenuhnya gajian dari Pak suami, aku pegang semuanya, aku kelola semuanya. Tapi di sini hanya sebagian aja, aku per bulannya itu minta jatah segini dengan Pak suami. Untuk dana incomeku juga ada 2 sumber, yaitu dari dana Pak suami dan juga dari panen hasil kebun sawit. Jadi di sini memang untuk kebutuhan Pak suami itu ditanggung sendiri ya teman-teman ya, diatur sendiri sama Pak suami. Sedangkan di sini uang yang diberikan, maksudnya yang diberikan Pak suami ke aku ini aku kelola untuk kebutuhan anak-anak dan dapur. Dan singkat aja teman-teman, di sini juga untuk budgetnya nggak banyak berubah ya. Dan memang rata-rata masih sama semua untuk jumlah budgetnya ya teman-teman. Jadi untuk total keseluruhan untuk kebutuhanku adalah Rp2.600.000. Lanjut ke kategori selanjutnya ada giving. Di sini giving ada untuk orang tua dan juga sedekah. Seperti biasa untuk nominalnya aku skip ya teman-teman ya. Dan ini sudah selesai untuk nulis budgetnya. Di sini aku mau mewarnai setiap judul-judulnya ya teman-teman, supaya ada perbedaan sedikit gitu ya. Jadi di sini sambil aku mewarnain, gimana nih kalian sudah mulai budgeting apa belum? Kalau misalnya masih ada yang ragu atau belum, bisa dicoba dari sekarang karena nggak ada ruginya loh teman-teman. Alias sebaliknya memberikan banyak manfaat banget. Alhamdulillah aku budgeting sudah berjalan sekitar 7 bulan ini ya. Aku mulai budgeting itu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh baru 6 teman-teman. Jalan 6 bulan ini, dan Masya Allah aku sangat-sangat menikmatin banget perubahannya ya. Pokoknya berasa banget gitu perubahannya, bedanya ketika kita sudah ngerti budgeting dengan belum ya teman-teman ya. Jadi dengan uang itu Masya Allah lebih disiplin lagi gitu ya. Jadi nggak jor-joran dikeluarin untuk ini itu.
dapat uang banyak, pengen ini langsung dibelikan, nanti ujung-ujungnya di akhir bulan kita bengong dan bingung pastinya ya, mau ngambil uang dari mana, sedangkan pengeluaran itu atau uangnya itu sudah habis duluan. Jadi pokoknya aku ngerasain banget teman-teman selama aku budgeting, walaupun aku memang masih pemula banget gitu ya, belum ada jalan setahun gitu melaksanakan budgeting, tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah pokoknya ya. Di sini aku ngerasain banget bedanya dari sebelum aku kenal budgeting dengan setelah aku kenal budgeting. Dan mungkin untuk teman-teman yang selalu menyaksikan videoku bisa melihat gitu ya. Di sini yang dulunya aku nggak pernah belanja mingguan atau belanjanya tuh ya sesukanya gitu ya, tapi di sini diatur setiap minggunya kita itu dibudgetkan berapa, dan ketika memang uangnya untuk minggu ini sudah mulai menipis, jadi kita itu bisa berpikir, oh iya nanti ini budgetnya kira-kira harus belinya berapa, harus untuk apa ya, pokoknya begitu loh teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan ya mungkin iya kita atur juga sudah ya, tapi beda gitu ketika kita mempunyai catatan tersendiri. Jadi kalau sudah dipos-poskan kayak gini tuh rasanya itu tenang aja gitu teman-teman. Jadi nggak mengganggu gugat kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kecuali memang ada satu pos yang memang kekurangan, terus kita melihat ada pos lain yang memang lebih, atau kita bisa nih menilai kayaknya nih di pos ini masih ada sisa nantinya, jadi bisa kita pakai. Ya intinya budgeting itu mengatur gitu ya teman-teman supaya lebih disiplin. Jadi bukan berarti eman atau pelit dengan diri sendiri itu enggak. Dengan budgeting ini masih tetap ada sisanya kok teman-teman ya. Jadi enggak selalu habis atau ngepas gitu ya. Alhamdulillah aku di sini belum pernah yang namanya boncos atau minus gitu ya. Paling enggak itu masih ada sisa walaupun itu sedikit, dan alhamdulillah rata-rata untuk sisa budgetingku itu masih lumayan ya, di atas ratusan gitu ya. Dan itu alhamdulillah loh teman-teman. Jadi dari sisa budgeting terus kemudian kita tabung, kita masukkan ke dalam sinking funds, itu masya Allah loh. Baru mengenal kata sinking funds itu juga ya ketika aku mau melakukan budgeting ini. Dan alhamdulillah walaupun tabungannya itu setiap akhir bulan, maksudnya menabungnya itu setiap akhir bulan, tapi sedikit demi sedikit itu bisa dirasain gitu hasilnya. Ya Allah, kenapa ya nggak tahu dari dulu gitu ya, kenapa baru mengenal budgeting itu sekarang. Nah ini sebelumnya teman-teman, kembali dulu ke video ya. Ini aku tadi kelupaan untuk yang kategori savingnya, jadi aku mikirnya tuh besok aja sekalian di video sinking funds. Cuman kayaknya memang harus digabung di sini gitu ya, satu video dengan budgeting, karena memang di sini untuk kategorinya berbeda gitu ya dengan sinking funds. Walaupun nanti juga ketika mengisinya itu satu video dengan sinking funds, cuma ini untuk menulisnya aku gabung di sini aja ya teman-teman ya. Dan untuk savingku atau tabunganku di sini ada maksudnya ada 3 kategori, yaitu lebaran, kurban, dan sinking fund. Dan seperti biasa ini nggak ada perubahan juga untuk nominalnya. Untuk lebaran 300, kurban 200, dan sinking funds 200 juga. Jadi untuk total savingku ada 700.000. Nah ini dia salah satu contohnya teman-teman. Jadi kita bisa menabung pelan-pelan seperti dana lebaran, dana ramadan, dana kurban, masya Allah. Pokoknya teman-teman yang belum budgeting yuk bisa yuk dimulai sekarang. Kalau aku bisa, kalian juga bisa loh, bismillah. Kalau sudah ada niat, insya Allah segala sesuatu itu dipermudah. Apalagi ini demi kelancaran atau keamanan keuangan bulanan rumah tangga kita ya teman-teman ya. Karena di sini nggak bisa dipungkirin sebagai ibu kita itu harus pintar gitu ya mengatur keuangan dalam rumah tangga kita, supaya ketika di akhir bulan kita itu masih tetap waras gitu ya, nggak stres mikirin uang sudah habis. Dan masya Allah teman-teman, ini sudah di penghujung video. Sampai di sini dulu videoku hari ini. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.